Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan seluruh isi dunia dengan penuh keindahan dan kemakmuran. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat merasakan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Syafira Purba dengan NIM 32431315056 dari jurusan Pendidikan Geografi kelas B 2000 angkatan tahun 2024. Jadi tema ceramah saya pada hari ini yaitu tentang Islam dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Teman-teman, sebelumnya pernah nggak sih kita merenung sejenak seperti melihat ke sekelilingin kita gitu? Seperti langit yang biru, pohon-pohon yang rindang, sungai yang mengalir jernih, dan udara segar yang setiap hari kita hirup. Semua ini adalah bentuk nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita. Lingkungan adalah karunia yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita di masa depan. Dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berarti, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan yang akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Nah, ayat ini dengan tegas melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud itu tidak hanya peperangan atau kejahatan, tetapi juga segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, merusak hutan, membakar hutan, atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga lingkungan. Beliau mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli kepada sesama manusia, tetapi juga pada makhluk lain dan alam sekitar. Contoh sederhana yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita yaitu yang pertama, menanam pohon. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman lalu buahnya dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini mengajarkan kita bahwa menanam pohon bukan hanya bermanfaat secara ekologis, tetapi juga bernilai ibadah dan yang pahalanya akan terus mengalir. Lalu Rasulullah SAW juga termasuk orang yang sangat hemat dalam menggunakan air. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berhemat air bahkan di saat berwudu. Diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah berlebihan dalam menggunakan air meskipun airnya itu berlimpah. Jadi, ini adalah pelajaran yang penting bagi kita agar kita tidak menyia-nyiakan sumber daya alam yang sangat berharga. Lalu Rasulullah juga sangat bersih, dia sangat menjaga kebersihan. Kan ada pepatah yang sering kita dengar tuh, an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman, dan itu tuh bukan hanya sekedar slogan biasa.
Nah, kita dengan menjaga kebersihan seperti kebersihan diri, rumah, dan lingkungan itu adalah cerminan dari keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa? Itu berarti kita adalah pemimpin yang diberikan amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, bukan untuk merusaknya. Menjaga lingkungan adalah wujud dari menjalankan amanah tersebut. Bagaimana sih memulainya? Nah, kalau untuk memulai itu yang pertama sekali yaitu mulai dari diri sendiri dulu. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan pilah-pilah sampah jika memungkinkan. Lalu yang kedua mulai dari rumah. Seperti kita tuh mengajak anak-anak kita, saudara kita, sepupu kita yang berada di dalam rumah untuk mulai menjaga dan peduli kepada lingkungan. Seperti contohnya mematikan lampu dan air jika tidak digunakan. Lalu dimulainya dari sekarang, jangan ditunda-tunda, karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar kepada masa depan. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, menjaga lingkungan adalah wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini adalah ibadah yang dapat kita lakukan setiap hari, dimanapun kita berada. Mari kita jadikan diri kita sebagai agen perubahan yang tidak hanya sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga peduli pada rumah kita, yaitu bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesadaran untuk menjaga amanahnya. Mari kita tutup ceramah ini dengan doa. Semoga kita menjadi hamba yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Sekian ceramah saya pada hari ini. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.